Hari ini kita akan bahas apa komponen terpenting utama ketika teman-teman berbicara di depan publik. Selamat datang di Public Speaking Speak Clearly, Inspire It Systematically. Ini adalah video yang akan memberitahukan teman-teman gimana caranya bicara di depan umum dengan jelas namun tetap systematically. Nah, ini adalah eh, prinsip utama dalam menyusun materi yang akan kita sampaikan secara sistematis di depan publik. Ini adalah dasar pertama teman-teman menyusun kata-kata yang akan disampaikan di depan publik. Ini tidak ada kaitannya dengan pembahasan vokal suara maupun gestur tubuh, tapi ini adalah dasar atau fondasi utama atau sebutannya core principle, sebuah teknik ketika nanti teman-teman menyusun materi yang akan disampaikan secara umum di depan publik, namun tetap efektif, menarik, dan menginspirasi audiens. Baik, kenapa public speaking itu penting ya? Sebenarnya jawaban ini adalah bahwa setiap profesi yang kita jalani semuanya membutuhkan kemampuan komunikasi atau kemampuan berbicara. Kita tiap hari berbicara, cuman ada beberapa hal yang perlu kita sampaikan materi pembicaraan kita sehingga itu bisa diterima oleh audiens, lebih mudah dipahami sehingga waktu penyampaiannya jadi lebih efektif dan efisien. Salah satu kegunaan dari public speaking adalah sebenarnya meningkatkan kemampuan kita berbicara. Ya, semua orang bisa berbicara, cuman bagaimana kita menyampaikan apa yang ada di otak kita secara clearly, effectively, itu akan membuat materi pembicaraan kita, pesan yang kita sampaikan jauh lebih mudah dipahami oleh lawan bicara kita. Sehingga interaksi antara kita dan orang lain itu jadi lebih mudah tersampaikan pesan apa yang mau kita sampaikan. Nah, kemudian kenapa public speaking itu penting untuk dipelajari adalah itu sebenarnya membangun rasa percaya diri kita di depan banyak orang untuk menyampaikan ide-ide kita yang mungkin kita anggap benar atau kita anggap penting dan bermanfaat buat orang lain sehingga bisa orang lain bisa berkembang dan kita juga bisa terus mengeksplorasi pikiran-pikiran kita, meriset pesan-pesan kita agar menjadi lebih baik lagi dan lebih bermanfaat lagi sebenarnya pada orang lain. Why public speaking matter? Karena memang ada setiap orang tuh mempunyai pemikiran, mempunyai ide-ide yang mungkin nggak dimiliki oleh orang lain sehingga ide-ide itu bisa disampaikan kepada orang lain sehingga bisa menginspirasi itu, bisa bermanfaat juga untuk orang lain karena fungsi dari public speaking sebenarnya menyampaikan apa-apa yang kita pahami yang benar, yang bermanfaat, yang sekiranya bermanfaat buat orang lain. Nah, bagi teman-teman yang sudah bekerja ataupun nanti akan mau bekerja, public speaking itu penting karena memang di awal sudah disampaikan kan bahwa setiap profesi yang disampaikan atau yang dilakukan di kantor atau di bisnis sebagai karir yang dipilih itu membutuhkan kemampuan public speaking yang intinya adalah menyampaikan apa yang kita pikirkan kepada orang lain sehingga mudah dipahami yang nanti akan bermanfaat bagi orang lain. Public speaking itu bukan talent ya, jadi bukan bawaan. Jadi emang sesuatu hal yang perlu dipelajari dan banyak kok pelajarannya sebenarnya. Gitu. Banyak yang ngajarin, tapi memang eh, karena bukan bawaan ya, jadi memang harus dilatih secara terus-menerus. Fungsinya adalah sebenarnya melatih cara kita menyampaikan di depan publik, cara komunikasinya, rasa percaya dirinya. Karena kalau misalkan bicara di depan banyak orang, nah itu biasanya kemampuan bahasa kita tuh menjadi terbatas. Gitu.
Padahal apa yang sudah dipikirkan tuh banyak, tapi kadang terbatas ketika kita berhadapan dengan banyak orang. Mungkin kalau satu orang, dua orang mungkin bisa, tapi kalau misalkan banyak orang, biasanya kemampuan berbicara kita menjadi terbatas. Itulah kenapa public speaking itu perlu dilatih, perlu diterampilkan untuk bisa dikembangkan menjadi kemampuan berbicara yang jauh lebih baik dibandingkan kemampuan bicara kita ketika menghadapi satu atau dua orang. Banyak definisi tentang public speaking sebenarnya, tapi eh, dalam hal ini saya mau mengangkat bahwa ini adalah sebenarnya suatu seni, suatu cara bagaimana pesan kita itu mudah disampaikan, baik pada sisi formal atau informal kepada lawan bicara kita. Sebenarnya itu sih definisi public speaking yang mudah dipahami. Tapi bagaimana strateginya itu aja. Strateginya menyampaikan pesan itu yang mau saya sampaikan. Public speaking purposes dia biasanya digunakan untuk menginformasi hal-hal yang kita tahu kepada orang lain. Balik lagi, tiap kita individu itu punya suatu hal yang unik yang mungkin kita perlu sampaikan kepada orang lain sehingga apa yang kita pikirkan itu, apa yang kita ketahui ilmunya itu bisa bermanfaat buat orang lain. Itu fungsi sebenarnya public speaking. Juga bisa mengajak kepada kebaikan, apa yang kita pikirkan kepada orang lain yang orang lain belum tahu, sehingga bisa kebaikan itu terus berulang, terus diturunkan sehingga menyampaikan atau menerima kebaikan-kebaikan yang lebih banyak lagi. Public speaking juga untuk entertain. Jadi kalau teman-teman lihat banyak hal profesi-profesi di sana, banyak seperti kayak mungkin komika atau MC atau pebisnis-pebisnis yang memang eh, menyampaikan produknya atau menyampaikan informasinya karena juga dengan cara entertain gitu. Jadi ini juga yang perlu kita latih karena bagaimana menyampaikan pesan itu tidak hanya secara formal saja tapi juga bisa mengentertain apa yang mau kita sampaikan kepada orang lain sehingga mudah dipahami. Ini sebenarnya opsional karena tidak semua hal-hal yang kita sampaikan itu bisa memotivasi. Tapi biasanya hal-hal yang baik pasti bisa memotivasi seseorang untuk melakukan hal-hal atau menjadikan orang menjadi lebih baik lagi. Kita lihat di public speaking components, nah ini ada effective content struktur. Jadi pembahasan public speaking ini sebenarnya adalah bagaimana kita menyusun materi public speaking secara efektif dengan konten yang terstruktur, itu intinya. Kemudian bagaimana menyampaikannya secara engaging berdasarkan kemampuan kita dan yang kita pahami dari audiens kita, sehingga menciptakan partisipasi audiens di apa yang kita sampaikan menjadi engaging. Jadi saling saling uh, menerima dan saling tiktokan gitu ketika kita menyampaikan pesan yang kita sampaikan. Juga kita bisa memilih visual aids yang tepat agar pesan kita bisa diterima oleh audiens. Nah, salah satu core principle yang pertama adalah bagaimana membuat materi pesan kita itu menjadi secara logik. Itu sebenarnya yang mau saya bahas. Jadi saya tuh di sini nggak ngebahas bagaimana belum ngebahas tentang bagaimana vokal, gestur, tapi bagaimana teman-teman tuh mempunyai struktur pesan yang secara logis bisa disampaikan sehingga bisa diterima oleh audiensnya teman-teman semua. Dan salah satu tools yang saya gunakan untuk membuat struktur pesan secara logik sebelum disampaikan kepada orang lain itu adalah dengan menggunakan taxonomy tables. Nah, taxonomy tables ini itu sebuah tools ya yang menurut saya powerful banget yang untuk bisa menyusun pesan Anda dan mengkategorikan pesan Anda secara hierarki, kemudian bisa meriset dengan tepat apa-apa yang mau disampaikan,
sehingga struktur itu bisa mudah dipahami oleh banyak orang, siapapun dia, umurnya berapapun, usianya dimanapun, kerja apapun itu ya. Nah, dengan bantuan the taxonomy table ini, pesan-pesan yang mau kita sampaikan itu jauh menjadi lebih struktur. Nah, ini yang kemudian materi yang mau saya sampaikan, bahwa core prinsip yang pertama adalah bagaimana menyusun materi yang logik dengan struktur yang mudah dipahami oleh orang lain, yaitu dengan menggunakan the taxonomy tables. Nanti di taxonomy table ini kita akan menentukan apakah topik yang Anda sampaikan itu konkret atau abstrak topik ya. Konkret topik itu ya adalah topik yang ibaratnya spesifik dan tangible, bisa dilihat, bisa dirasakan, bisa dipegang, sehingga lebih mudah nanti pesan itu disampaikan dan divisualisasikan kepada orang lain. Nah, kalau abstrak topik itu topik yang ibaratnya butuh interpretasi yang lebih. Jadi kalau teman-teman ngebawain topik yang abstrak atau intangible, itu sebenarnya bisa, tapi butuh effort aja. Jadi butuh interpretasi, butuh riset, butuh cara bagaimana menyampaikan abstrak topik ini dengan lebih baik. Nah, itulah kemudian bagaimana kita menyampaikan pesan abstrak topik misalkan, itu menggunakan the taxonomy table. Kalau konkret topik dengan taxonomy table itu jauh lebih mudah, tapi abstrak topik mesti ada tools tambahan, yaitu the taxonomy table yang akan saya sampaikan. Nah, kalau sudah penyusunan materi sudah dibuat secara struktur, salah satu berikutnya adalah menyampaikannya pesan itu. Menyampaikannya yaitu dengan menggunakan VARK method, yaitu adalah kita harus menyusun materi kita riset sebelumnya yang secara struktural kita desain dengan menggunakan the taxonomy table adalah menggunakan VARK method. Jadi divisualisasikan tuh topik yang konkret atau abstrak tadi yang sudah disusun berdasarkan the taxonomy tables, itu kita breakdown lagi secara visual, secara aural, secara written rate, dan secara kinesthetic. Jadi siapapun nanti audiens kita, apakah dia tipenya visual, apakah tipenya aural, apakah tipenya written rate, atau tipenya kinesthetic, itu pasti sampai itu pesannya. Jadi setelah menyusun logik, kemudian bagaimana kita membreakdown pesan kita secara VARK. Nah, setelah menyusun secara logik, kemudian secara menyusun visualisasi pesan yang kita sampaikan dengan VARK metode, yang ketiga adalah bagaimana menyampaikan pesan itu secara ada tambahan emosinya, yaitu yang menggunakan dengan Paul Ekman method. Jadi ada sekian emosi ya yang diteliti oleh Paul Ekman. Nah, kita milih tuh pesan kita tuh mau disampaikan pakai metode apa, senang, sedih, marah, atau discussing dan sebagainya, tuh kita pilih tuh, recognize tuh emosi apa yang mau kita sampaikan, kemudian bagaimana menggunakan. Nah, dari pemilihan itu, dari beberapa pilihan emosi yang kita sampaikan itu, kemudian itulah caranya nanti kita mengkonektikan dengan audiens. Jadi pesan itu tuh ada emosinya di balik. Kita tinggal milih aja dari sekian banyak emosi, kita mau milih emosi yang mana. Ada yang emosi ketawa, ada yang emosi sedih, ada yang emosi marah, bisa dikombinasi antar keduanya biar nggak bosan dan sebagainya. Jadi pesan pertama kita logik struktur itu menggunakan the taxonomy table, visualisasi pesan itu kita menggunakan VARK metode. Yang ketiga kita menyampaikan pesan emosi itu dengan menggunakan Paul Ekman. Nah, konklusi dari mastering public speaking ini adalah bagaimana teman-teman menyusun materi berdasarkan sains ya, yaitu dengan menggunakan beberapa riset-riset yang sudah dilakukan sebelumnya. Yang pertama menggunakan the taxonomy tables, yang kedua menggunakan VARK method, yang ketiga menggunakan Paul Ekman. Nah, bagaimana tuh core principle, dasar fondasi pertama bagi teman-teman untuk bisa berbicara di depan publik? Itulah kita akan menggunakan 3 metode tersebut dalam menyusun mastery public speaking agar bisa speak clearly dan inspire systematically. Sampai jumpa di video selanjutnya.